Sekarang tiba-tiba pemimpin yang ditakuti, disegani dan dicintai itu seolah-olah telah menantang mereka. Maka tidaklah mustahil bahwa beberapa orang kemudian menjadi gemetar ketakutan, seperti seekor tikus di tangan seekor kucing yang ganas. Lembu Soro bagaimanapun angkuhnya ketika melihat kakaknya benar-benar telah marah dan benar-benar tidak termakan oleh hasutan-hasutannya itu pun menjadi agak takut pula. Sebab ia tahu betul akan sifat-sifat Gajah Soro. Meskipun dalam banyak hal Gajah Soro selalu mencoba untuk mengalah terhadap adik kesayangan ibunya itu, tetapi apabila ia telah menentukan suatu sikap, tak seorang pun mampu mengubahnya. Karena itu dengan kecewa dan menyesal, Lembu Soro mundur beberapa langkah. Lalu katanya, "Maafkan aku, Kakang. Maksudku adalah baik untuk kepentingan masa datang Kakang dan kesan yang teguh atas kepemimpinan Kakang. Tapi agaknya Kakang salah terima. Sarungkan senjata itu," perintah Gajah Soro. Sekali lagi Lembu Soro tak berani melawan perintah kakaknya. Dengan segera pedangnya itu disarungkannya pula. Suasana tegang itu kemudian untuk beberapa saat menjadi semakin tegang. Tak seorang pun yang berani bergerak meskipun hanya jari kakinya. Bernapas pun mereka menjadi berhati-hati sekali, seolah-olah takut kalau bunyi napasnya dapat menambah kemarahan Gajah Soro. Lembu Soro kembali terdengar suara Gajah Soro. Tapi kali ini terasa bahwa kemarahannya telah menurun. Bagaimanapun ia adalah seorang kepala daerah yang bijaksana, maka sekali ini pun ia menunjukkan kebijaksanaannya. "Baiklah, kau beristirahat," sambung Gajah Soro. "Mungkin kau terlalu lelah sehingga pikiranmu tak dapat berjalan dengan baik. Juga kalian Laskar Banyu Biru, aku persilahkan meninggalkan ruangan ini untuk mengasuh. Setelah kalian bertempur untuk mempertahankan tanah ini, mungkin sekali otak kalian pun agak terganggu. Tapi tak apalah, sekarang pergilah." Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata dengan kepala tunduk. Mereka berjalan berebutan untuk lebih dahulu meninggalkan ruangan yang rasa-rasanya menjadi panas sekali. Demikian mereka sampai di halaman, segera mereka melompat ke atas kuda masing-masing. Dengan segera kuda-kuda itu dipacu pulang ke rumah masing-masing untuk menyatakan keselamatan mereka kepada keluarga mereka masing-masing yang menanti dengan hati cemas. Sedang beberapa orang lagi bertugas untuk merawat kawan-kawan mereka yang gugur, dan yang terluka pun segera dengan tekun melakukan tugas masing-masing. Lembu Soro pun segera mengundurkan diri bersama-sama dengan para pengiringnya ke tempat yang sudah disediakan di gandok sebelah barat. Sepeninggal mereka di dalam ruangan itu tinggallah Gajah Soro, Maiso Jenar, Ki Lemah Telasih, dan orang-orang yang terluka. Mereka duduk terpekur tanpa berkata-kata. Angan-angan mereka mengalir menuruti pikiran masing-masing. Suasana segera menjadi hening. Kembali terdengar di kejauhan gonggong anjing-anjing liar berebut makanan. Sedang di ruang itu beberapa orang duduk seperti patung, kaku dan membisu. Tetapi perasaan mereka berputar seperti baling-baling. Baru beberapa saat kemudian terdengar Gajah Soro berkata, "Adi Maiso Jenar, maafkan kelakuan Lembu Soro beserta beberapa orangku yang sama sekali tidak sopan. Tetapi percayalah bahwa orang-orangku sama sekali tak mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap Adi. Sayang bahwa Lembu Soro telah menyeret mereka ke dalam suatu tindakan yang memalukan." Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak akan dapat merupakan tuduhan pengkhianatan yang dilancarkan oleh Lembu Soro terhadap Laskar Banyu Biru. Memang ia tidak menaruh banyak perhatian, sebab mereka hanya terpengaruh oleh hasutan-hasutan Lembu Soro. Namun meskipun demikian, kepada Gajah Soro ia menjawab, "Sudahlah Kakang, mudah-mudahan aku dapat melupakannya. Aku harapkan bahwa Ki Ageng Lembu Soro tidak berbuat hal-hal yang
dapat mengeruhkan keadaan. Gajah Suro mengangguk-angguk kecil. Ia dapat merasakan sepenuhnya kekecewaan Maiso Jenar terhadap adiknya. Karena itu ia berkata menyambung, "Aku akan mencoba selalu mengawasi anak itu selama ia berada di Banyu Biru. Mudah-mudahan ia segera meninggalkan rumah ini untuk tidak menambah pekerjaanku." Kembali mereka berdiam diri dan kembali keadaan ruangan itu menjadi sepi. Sepi dan kaku seperti garis-garis lurus dari sambungan-sambungan papan gebyok rumah Gajah Suro yang pecah berserakan karena ditembus oleh Gajah Suro dan Maiso Jenar bersama-sama. Kesepian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintih Aryo Saloko dari dalam ruang tidur Gajah Suro. Mendengar suara itu hampir bersamaan, Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Ki Lemah Telasih melompat mendekati Aryo. Wajah Gajah Suro yang suram itu segera berubah karena tumbuhnya harapan yang semakin besar bahwa Aryo Saloko akan segera dapat sadar kembali. Ketika mereka bersama-sama memasuki ruangan itu, mereka melihat Aryo sudah mulai menggerakkan kepalanya dan perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Terdengarlah dari mulutnya, ia merintih dan akhirnya terdengar Aryo perlahan-lahan sekali menangis. Meskipun agaknya ia mencoba menahannya kuat-kuat. Ibu Aryo Saloko yang melihat Aryo mulai sadar segera meluknya dan menciuminya dengan penuh rasa kasih dari seorang ibu. Tetapi Ki Lemah Telasih sebagai seorang tabib segera mencoba mencegahnya. "Nyai Ageng, biarlah Nanda Aryo bebas bernapas dahulu supaya tubuhnya menjadi segar." Wajah Gajah Suro pun segera menjadi cerah meskipun luka di hatinya dengan hilangnya kedua pusaka itu begitu dalam. Namun Aryo Saloko pun merupakan mutiara di hatinya yang tidak kalah nilainya. Maiso Jenar yang sejak melihat Aryo untuk pertama kali telah mengagumi anak itu, kini ia bertambah kagum lagi. Anak-anak yang masih pantas bermain gundu itu, andai kata tidak ada orang kedua, telah berhasil menggagalkan suatu usaha dari seorang yang tentu berilmu tinggi dalam usahanya mencuri Kiai Nogososro dan Sabu Inten. Dalam asuhan Ki Ageng Gajah Suro, pastilah Aryo kelak akan menjadi manusia yang mumpuni lahir dan batin. Apalagi andai kata kakeknya Ki Ageng Suro Dipoyono juga mau mengasuhnya. Sebentar kemudian Aryo Saloko telah benar-benar sadar. Ia telah mulai mengenali orang-orang yang berdiri di sekitar tempat pembaringannya. Pada saat itu, malam telah semakin jauh. Bahkan ayam jantan telah mulai berkokok untuk ketiga kalinya. Suatu pertanda bahwa sebentar lagi fajar akan datang. Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Ki Lemah Telasih pun segera meninggalkan Aryo Saloko yang sudah mulai dapat tidur, ditunggu oleh ibunya yang berbaring di sampingnya. Ki Lemah Telasih dan Maiso Jenar kemudian meninggalkan ruangan itu pula untuk beristirahat. Ketika Maiso Jenar turun dari pendopo untuk mengantarkan Ki Lemah Telasih sampai di gerbang halaman, nampaklah di timur sudah mulai membayang warna kemerah-merahan yang melapisi langit. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah Maiso Jenar yang masih nampak berminyak karena keringat yang berlapis debu. Meskipun demikian, perasaan segar terasa menusuk sampai ke tulang sumsum. Perlahan-lahan ia berjalan ke gandok sebelah timur untuk beristirahat. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia masuki ruang yang disediakan untuknya. Rupa-rupanya ruangan itu pun telah dibongkar dengan teliti. Melihat hal itu, Maiso Jenar tertegun. Ia tidak tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan itu, tetapi kejadian itu telah menyatakan kembali kemarahannya. Sayanglah bahwa Lembu Suro kebetulan adalah adik Gajah Suro. Kalau saja tidak ada hubungan antara kedua orang itu, sudah pasti bahwa ia akan membuat perhitungan secepat-cepatnya dengan Lembu Suro. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, yang dapat dilakukannya hanyalah menyimpan kemarahannya itu di dalam dadanya yang menjadi sesak. Akhirnya dengan susah payah ia dapat meredakan gelora hatinya sendiri.
Dan karena kelelahan, Maiso Jenar kemudian merebahkan dirinya di atas pembaringan, dan sejenak kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Demikian nyenyaknya ia tidur sehingga tidak terasa bahwa hari telah tinggi. Meskipun demikian, masih saja ia belum bangun apabila tidak didengarnya derap kuda di halaman. Ketika ia bangun dan membuka pintu depan, nampak sudah siap untuk berangkat Ki Ageng Lembusura beserta rombongannya. Melihat Lembusura siap meninggalkan Banyu Biru, tanpa sadar Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa bersyukur bahwa orang yang sama sekali tak menyenangkan, baik wataknya maupun bentuk tubuhnya yang kaku itu, segera akan meninggalkan Banyu Biru belum terjadi sesuatu. Pada saat bersamaan tiba-tiba Ki Ageng Lembusura pun memandang ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit itu, di mana Maiso Jenar sedang berdiri mengawasinya. Benturan pandangan yang terjadi dengan tiba-tiba itu telah menimbulkan ledakan yang hebat di hati masing-masing. Pandangan mereka segera berubah menjadi tajam dan seolah-olah meskipun tanpa diucapkan mereka telah berjanji bahwa pada suatu ketika mereka akan berhadapan sebagai lawan yang harus membuat perhitungan dengan taruhan yang sangat mahal. Sebentar kemudian Ki Ageng Lembusura segera memberi aba-aba kepada para pengiringnya, dan segera mereka pun pergi meninggalkan halaman kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Sampai di regol halaman, sekali lagi Lembusura menoleh pada kakaknya yang melepasnya dari atas pendopo beserta istrinya. Dan dengan sekali lagi menganggukkan kepalanya, Lembusura lenyap dari pandangan mereka. Setelah Lembusura hilang di balik pagar halaman serta Ki Ageng Gajahsura telah masuk kembali ke dalam rumah, segera Maiso Jenar keluar dari Gandok Wetan dan langsung pergi lewat pintu pagar samping, menuruni tangga batu pergi ke mata air di mana ia biasa mandi. Tapi baru saja ia akan melepaskan pakaiannya, tiba-tiba dilihatnya dua bayangan di antara pepohonan agak di atas mata air itu. Dan ketika ia mandangnya lebih tajam lagi, dilihatnya seorang tua dengan seorang pemuda tampan berdiri memandangnya. Alangkah terkejutnya ketika diketahuinya bahwa orang tua itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandanalas yang berdiri bertolak pinggang sambil tertawa nyaring. "Kau agak kesiangan bangun, Maiso Jenar," katanya di antara derai tawanya. Maiso Jenar segera bungkuk hormat. "Ya, Ki Ageng," jawabnya. "Maiso Jenar," sambung Ki Ageng Pandanalas, "apakah Kakang Surodipoyono telah meninggalkan Banyu Biru?" "Sudah, Ki Ageng." "Bagus," sahut Pandanalas. "Aku juga akan segera pergi. Tapi sengaja aku singgah sebentar untuk memperkenalkan muridku ini kepadamu." Barulah Maiso Jenar sadar bahwa Pandanalas itu berdiri di sana dengan seorang lagi. Maka ketika ia mendengar bahwa Pandanalas bermaksud memperkenalkan muridnya, segera ia membetulkan pakaiannya dan melangkah mendekat. Tapi segera ia berhenti ketika Ki Ageng Pandanalas menegurnya. "Tak usah kau naik kemari, Maiso Jenar. Muridku agak malu berkenalan dengan kau yang telah memiliki nama besar sebagai seorang perwira prajurit Demak. Tidak saja itu, tapi juga sebagai penolong yang luhur budi." Maiso Jenar segera tertegun heran. Apakah hubungannya dengan nama yang pernah dimilikinya? Tapi ketika sekali lagi ia memandangi murid Pandanalas itu, hatinya terguncang hebat, apalagi ketika orang itu menundukkan wajahnya yang nampak malu-malu. Maiso Jenar segera mengenal siapakah murid Ki Pandanalas itu. Karena itu wajahnya menjadi terasa panas dan jantungnya berdetak lebih cepat. "Rupa-rupanya kau sudah mengenalnya, Maiso Jenar?" bertanya Pandanalas sambil tertawa. Maiso Jenar tidak segera menjawab, mulutnya menjadi seperti terkunci. Kemudian terdengar tertawa Pandanalas semakin keras, katanya, "Aku jadi geli. Kalau aku teringat ketika Maiso Jenar jadi marah bukan main dan hampir saja membunuh orang yang sama sekali tak bersalah beberapa pekan yang lalu di hutan Tambak Boyo ketika ia kehilangan bebannya.
Juga kali ini pun Maiso Jenar tidak menjawab. Ketika kata-katanya tidak mendapat jawaban, Pandanalas melanjutkan. Maiso Jenar, inilah muridku yang aku katakan. Siapakah nama yang pantas aku berikan kepadanya? Mendengar pertanyaan yang berturut-turut itu, hati Maiso Jenar menjadi bertambah bingung. Ia sendiri tidak mengetahui mengapa ia tidak dapat menahan perasaannya, sehingga ia kehilangan ketenangan. Murid Pandanalas itu meskipun jelas berpakaian seperti seorang pemuda, namun ketika Maiso Jenar memandangnya agak lama, ia segera mengenal bahwa murid Pandanalas itu sama sekali bukan seorang pemuda, melainkan ia adalah seorang gadis cantik yang sedang mekar, yang tidak lain adalah cucu Pandanalas sendiri, yaitu Roro Wilis, yang pernah dikenalnya dan pernah ditolongnya. Pertemuan yang tidak diduga itu membuat Maiso Jenar kehilangan ketenangan. Di samping itu ia pun menjadi heran pula bahwa sedemikian cepat Ki Ageng Pandanalas telah kembali bersama gadis itu. Kalau demikian, ketika Ki Ageng Pandanalas sedang bertempur dengan Pasingsingan, Roro Wilis pasti disembunyikan di tempat yang tidak begitu jauh dari Banyu Biru. Pada saat kenangannya sedang menelusur kembali ke masa lampau, dengan kembali Pandanalas berkata, apakah kau mempunyai pilihan nama yang baik, Maiso Jenar? Aku sendiri bingung memberi nama yang sesuai. Tetapi yang jelas, aku tidak akan memberinya nama Lowo Ijo, meskipun nama aslinya bermakna hijau juga. Maiso Jenar masih saja belum dapat menguasai dirinya, sehingga mulutnya masih belum dapat mengucapkan kata. Bahkan ia menjadi gelisah melihat sikap Maiso Jenar. Pandanalas tertawa semakin keras, katanya, barangkali kau tidak siap menghadapi kejadian yang sangat tiba-tiba datangnya ini, Maiso Jenar. Tetapi tidak mengapa. Maksudku hanya supaya kau tahu bahwa cucuku ini aku bawa, supaya aku dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus. Yaitu yang pertama untuk mengetahui siapakah yang telah membawa kedua keris Kiai Nogososro dan Sabu Inten. Sedangkan yang kedua, supaya di perjalanan aku masih dapat mengajari anak ini selangkah dua langkah ilmu yang tak berarti, supaya ia dapat menjaga keselamatan dirinya sendiri. Syukur ia berhasil melepaskan pengaruh jahat ibu tirinya atas bapaknya yang sekarang bermukim di Gunung Tidar. Mendengar kata-kata Pandanalas yang terakhir, Maiso Jenar terkejut, sautnya, maksud Ki Ageng Simorudro Gunung Tidar? Ya, jawab Pandanalas, Simorudro muda itu adalah bekas menantuku yang kemudian kena pengaruh seorang perempuan. Maka ia seperti berubah ingatan. Sekarang keturunanku satu-satunya adalah Wilis ini. Karena itu, meskipun ia seorang gadis, aku akan mencobanya untuk membuatnya tidak-tidaknya dapat menyamai ibu tirinya. Maka supaya pantas aku beri ia pakaian laki-laki, dan seharusnya namanya pun harus nama laki-laki pula. Nah, apa katamu kalau anak ini aku beri nama Pudak Wangi? Kembali Maiso Jenar terbungkam, tetapi nama itu rasanya manisnya. Karena itu meskipun ia tidak menjawab, tetapi dengan tidak sengaja ia mengangguk juga. Ia terkejut ketika Pandanalas meneruskan, hah? Rupanya kau setuju juga. Bukankah Pudak adalah nama dari bunga pandan? Aku harap cucuku kelak akan dapat menjadi bunga pandan yang wangi. Maiso Jenar menjadi bertambah bingung. Ia ingin menjawab, tapi ia tidak tahu bagaimana. Sampai akhirnya Pandanalas berkata lagi, Maiso Jenar, mengapa kau diam saja? Setuju atau tidak? Atau barangkali kau punya nama yang lebih baik? Tidak, Ki Ageng. Akhirnya terpaksa ia menjawab sekenanya. Nama itu sudah baik sekali. Bagus, kau setuju dengan nama itu, bukan? Nah, kalau pada suatu ketika kau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Pudak Wangi, jangan kau apa-apakan dia, saut Ki Ageng Pandanalas. Nah, sekarang aku akan pergi. Marilah Pudak Wangi, baiknya kau minta diri pada Maiso Jenar. Wajah Roro Wilis segera berubah menjadi merah. Ia mencoba tersenyum, tetapi alangkah sulitnya.
Dengan terpaksa ia berkata, "Selamat tinggal, Tuan. Aku mohon diri untuk mengikuti kakek mencari pusaka yang hilang." Mendengar kata cucunya, segera Pandanalas membetulkan, Maiso Jenar adalah murid sahabatku. Kenapa kau panggil dengan sebutan Tuan? Kau sekarang adalah muridku. Panggil dengan sebutan yang lebih akrab, sebagai dua murid dari dua orang sahabat. Kembali wajah Roro Wilis kemerahan, tetapi terpaksa ia berkata, "Aku mohon diri, Kakang. Aku akan menyertai guru." "Begitulah panggilan seorang sahabat," kata Pandanalas sambil tertawa nyaring. Sementara itu terdengar Maiso Jenar menjawab, "Mudah-mudahan semuanya selamat, yang pergi dan yang ditinggalkan." "Baiklah Maiso Jenar," saut Pandanalas. "Lekaslah mandi, aku akan berangkat. Mungkin untuk waktu yang agak lama kita tidak bertemu. Selamat tinggal."